selamat sore Tribuner, selamat sore Bang Truli Oktopurba. Kita jumpa kembali di program Selamat Sore Medan. Ya, sore hari ini edisi hari Jumat 26 Agustus 2022 bersama saya Tiwa Yuni dan saya Truli Oktopurba ya. Ini di minggu terakhir bulan Agustus ya. Iya. Minggu depan kita sudah masuk ke bulan September. Biasanya ber-ber ini biasanya sudah hujan gitu ya. Iya. Tuh ngomongin soal hujan ya. Tadi juga sempat hujan sebelum ke sini. Iya, cuman memang cuaca panas tapi hujan kayaknya nanti malam hujan deras. Agak susah ditebak sih sebetulnya. Tetapi bicara di luar soal hujan, ini kan beberapa hari lalu sudah ada isu-isu kenaikan harga BBM. Iya. Dan kita saat ini masih berharap-harap Cemas, menunggu kabar dari istana. Apakah memang rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM sebetulnya sudah clear ya, kayaknya pasti naik ya. Cuman kapan berlaku dan berapa kenaikan harganya itu sepertinya itulah yang masih kita tunggu-tunggu, karena pengumuman dari Menteri Keuangan sendiri ya, Ibu Sri Mulyani, kalau subsidi untuk BBM bersubsidi itu, subsidi untuk anggaran untuk BBM bersubsidi sebesar 502 triliun kalau nggak salah, akan berakhir pada September dan bulan depan. Artinya pemerintah harus menjual BBM secara ekonomi ya, harga ekonomi ya, kalau tidak mau menambah lagi anggaran untuk subsidi BBM bersubsidi. Jadi ya kita ini sebagai konsumen ya, kita semuanya ini pengguna BBM bersubsidi, semua. Solar dan Pertalite ya, pasti akan kena dampak ini ya, Truli ya. Oke. Tapi kita berharap mudah-mudahan dampaknya tidak terlalu tidak terlalu lama dan tidak terlalu besar. Dan kalau ada pun kenaikan yang tinggi-tinggi banget gitu ya. Baiklah, untuk ini nanti kalau kita bahasin ini nanti BBM nanti ini nanti Tribuners nanti semua jadi jadi marah-marah ya. Iya. Marah-marah melihat kebijakan pemerintah yang kadang-kadang. Oke, baik. Jadi Tribuners, kita sudah menyiapkan 3 berita yang akan kita hadirkan ke Tribuners sekalian. Nanti akan ada wawancara juga interaktif dengan reporter yang bertugas di lapangan. Baik, untuk yang berita yang pertama, silakan Kak. Oke, Tribuners, Polda Sumut menyatakan kebakaran yang terjadi di ruang staf Subdit Tindak Pidana Korupsi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus bukan sengaja dibakar atau dibakar. Jadi sebelumnya ada informasi ya tentang kejadian kebakaran yang ada di Polda Sumut, dan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan kebakaran di ruang Subdit Tipekor Polda Sumut akibat dugaan korsleting listrik. Ini bagaimana nih? Iya. Ini sorry ya, Tribuners. Enggak ganggu karena kita ganti lagi nih. Iya. Berdasarkan rekaman CCTV yang dilihatnya, api diduga berasal dari mesin pendingin ruangan di lantai 2 gedung, kemudian membakar sejumlah barang mudah terbakar dan akhirnya merambat. Nggak ada CCTV. Pantauan CCTV terlihat oleh kita bahwa itu akibat dari adanya arus pendek korsleting listrik. Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi tadi pagi. Polisi memastikan tak ada berkas yang terbakar karena ruangan yang terbakar merupakan ruang kerja staf berukuran 2x3 meter saja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah peralatan seperti kursi plastik ikut terbakar. Pantauan tribun di lokasi, lantai 2 gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut dipasang dengan terpal plastik berwarna hitam. Kaca-kaca jendela pun tampak pecah akibat peristiwa kebakaran. Atap bangunan yang terbuat dari plastik pun nampak hancur. Cepat kali naik ke atas. Nampak hancur akibat api dan proses pemadaman. Hadi menyebutkan kebakaran tak mengganggu aktivitas gedung di Direktorat Reserse Kriminal. Macet ya terus. Khusus Polda Sumut, bahkan Kasubdit Tipikor AKBP James Hutajulu bekerja seperti biasa. Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut nyaris hangus terbakar. Api menyala dari lantai 2 gedung mulai sekitar pukul 21.50 tadi malam.
Pemadaman pun berlangsung hampir 1 jam yang mengerahkan 7 mobil pemadam kebakaran. Ya, itu tadi informasi kebakaran di gedung Polda Sumut. Saat ini kita ada video. Maaf, ada video ya. Ada video yang akan kita tayangkan berikut ini. Mari kita saksikan. Astaga. Tadi bang, super kalah mulai api loh bang. Betul api langsung. Astaga. Iya leh, bentar leh, kebakaran sini leh. Bentar leh. Airnya udah tahu dari mana mau diambil. Udah izin dan? Iya. Udah izin dan? Iya. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak penyebab dari kebakaran salah satu ruangan di Direktorat Kriminal Khusus, Pak? Ya, saya jelaskan kembali bahwa yang terbakar itu adalah ruangan staf Subdit Tipikor. Luas ruangannya itu kurang lebih sekitar 2x2 atau 2x3. Kemudian indikasinya penyebab kebakaran diduga itu dari konsleting atau arus pendek aliran listrik menuju ke AC, blower AC. Kemudian ada percikan persis di bawahnya blower AC itu ada kontainer plastik. Kontainer plastik itu isinya ada hand sanitizer, tisu, kemudian ada peralatan-peralatan dapur yang biasa digunakan di situ yang mudah-mudah terbakar memang. Kemudian persis di atas itu ada gorden. Nah, ini di atas ini kan ada jendela ya. Jendela tirainya itu, gordennya itu persis percikannya mengenai gorden. Jadi yang kelihatan ada api besarnya itu karena gordennya yang terbakar. Itu. Jadi nggak ada dugaan dibakar atau sengaja gitu, Pak? Nggak ada. Yang CCTV, pantauan CCTV itu udah terlihat oleh kita bahwa itu akibat dari adanya arus pendek konsleting listrik. Bukan sengaja dibakar atau apa? Tidak ada. Itu kan Pak ruangan staf. Nah, untuk staf sendiri hari ini apakah sudah bekerja kembali? Bekerja Di ruangan yang sama atau? tidak. Itu tentu kan harus dirapikan, dibersihkan. Karena kan tadi malam ada APAR yang yang kita gunakan untuk memadamkan api. Tapi semua aktivitas seperti biasa, pelayanan seperti biasa, nggak ada yang terganggu. Kasubdit Tipikornya juga masuk bekerja, nggak ada yang terganggu. Ya baik, untuk melihat sejauh mana perkembangan kebakaran di salah satu ruangan di gedung Polda Sumut, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Freddy di lapangan. Selamat sore, Freddy. Ya, selamat sore Bang Trul dan Freddy.
Nah, bagaimana ini apinya sekarang? Sudah benar-benar padam atau masih mercik-mercik gitu? Jadi apinya itu sudah berhasil dipadamkan. Jadi sekitar 1 jam setelah api itu mulai muncul sudah berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran dan juga petugas yang ada di PKT Tuang dengan racun api. Jadi setelah dipadamkan itu sekitar pukul 10 malam itu ya langsung dibereskan ya, ditutup menggunakan terpal dan sempat juga dijaga oleh petugas yang ada di situ ya. Dan sampai saat ini juga masih ditutup oleh terpal. Jadi pada bagian depannya itu karena memang posisi gedung ini tepat berada di menghadap ke jalan ya. Jadi sangat kelihatan ketika ada orang yang lewat di situ. Jadi ditutup terpal berwarna hitam kurang lebih supaya menyerupai lah ada kaca hitam yang di sekitarnya itu. Iya. Gitu Bang. Oke, untuk berkas-berkas vital barangkali kasus gitu bagaimana dari yang terbakar ini? Apa yang terbakar gitu? Adakah ini berkas yang sangat penting gitu? Mungkin penting juga sih, tapi barangkali ada kasus-kasus besar yang sedang ditangani gitu. Iya, jadi untuk berkas-berkas penting, jadi polisi mengklaim tidak ada berkas penting yang terbakar karena memang ruangan yang terbakar itu adalah ruangan staf, di mana ruangan itu berdekatan memang dengan ruangan Kasubdit Tipikor. Jadi tidak ada berkas-berkas penting yang terbakar, jadi hanya kursi dan beberapa bahan yang sudah terbakar. Karena memang saat ini memang Direktur Reserse Kriminal Khusus itu memang sedang menangani kasus yang lagi marak, terutama judi online. Tapi memang polisi mengatakan berkas-berkas itu aman karena yang terbakar itu adalah di Subdit Tindak Pidana Korupsi, bukan di Subdit Cyber. Iya. Kemudian Freddy, ini pihak Polda Sumut merasa perlu untuk membuat statement bahwa itu bukan sengaja dibakar. Apakah statement itu diperlukan untuk seperti itu? Apakah memang ada kecurigaan tertentu barangkali yang disampaikan dari pihak lain sampai perlu adanya statement seperti itu dari pihak Polda Sumut? Iya, jadi kan memang beberapa hari belakangan ini atau bukan belakangan ini memang Polda Sumut lagi gencar menangani judi online. Jadi memang baru-baru ini juga menerbitkan DPO untuk bos besar ya judi online yang disebut paling besar di Sumut, yaitu ABK atau Joni, baru saja diterbitkan. Nah, mungkin asumsi dari itulah makanya muncul bahwa itu bukan sengaja dibakar, melainkan ada kesalahan atau dari api itu muncul dari mesin AC yang ada di luar, menimbulkan percikan api lalu sampai ke bawah itu ada hand sanitizer dan berbagai barang lainnya hingga akhirnya api itu marak, begitu Pak. Iya, memang sekarang ini kepercayaan masyarakat terhadap polisi sedang betul-betul diuji ya, karena beberapa kasus besar yang mengundang banyak pertanyaan, ada yang sepertinya tidak terjawab gitu ya. Apalagi ini sekarang polisi juga memang sedang mendapat sorotan yang sangat luas terkait penanganan kasus judi online, dan ini ada peristiwa kebakaran, jadi orang bertanya-tanya lagi, ada apa ini, sehingga perlu bagi Polda Sumut membuat statement seperti itu. Begitu kira-kira ya Freddy ya? Iya Kak. Jadi karena memang itulah salah satu yang paling baru adalah soal judi online ini. Judi online jadi kan ya. Memang, judi online. Jadi kan sampai sekarang ini kan bos ini belum tertangkap dan terakhir lolos atau kabur ke Singapura bersama keluarganya. Dan itu memang banyak sekali pertanyaan dari masyarakat, kenapa pada saat penggerebekan kok tidak ada barang bukti, tidak ada barang bukti, tapi tidak ada satupun orang yang berada di TKP. Kemudian juga jarak waktu antara penggeledahan dengan penggerebekan rumah bos judi juga cukup lama. Jadi memang banyak hal yang menjadi pertanyaan gitu ya kan. Dan ini kemudian terjadi pula kebakaran. Bertanya lagi nih netizen terutama ya kan, masyarakat lah ya kan. Jadi ini memang kinerja polisi betul-betul diuji ya, begitu ya Freddy ya.
Iya, nggak, Mudah-mudahan betul, polisi betul. bisa melewatinya dengan baik ya. Iya. Makanya ada dan- statement seperti itu. Iya, betul. Oke, baik, Freddy, terima Iya, kasih. terima kasih sudah- Freddy juga iya. sekarang lagi diuji ya kan? Karena banyak liputan ya. Dengan liputan-liputan di kepolisian. Terima Oke. kasih untuk laporannya, Terima Freddy. kasih Kak. Terima Iya. kasih Bang. Selamat Oke. bertugas kembali. Oke baik, intinya kita tetap harus hati-hati ya. Ya. Katanya apalagi musim panas sekarang ya, kebakaran juga Iya, cukup marak bisa terjadi di mana-mana Iya, ya. betul. Baik, kita lanjut ke berita kedua tentang solar bersubsidi untuk nelayan ya. Ratusan kapal pencari ikan tertambat lantaran para nelayan di bagian Delu, Belawan Lama, Gudang Arang, Belawan Bahagia, Belawan Bahari, dan di kawasan Medan Maryland tidak pergi melaut. Alasannya harga BBM jenis solar bersubsidi mahal. Anhar, seorang nelayan yang berpangkalan di bantaran Sungai Deli, Kelurahan Belawan Bahari, kepada Tribun Medan mengatakan harga solar bersubsidi saat ini mencapai Rp8.500 dari sebelumnya Rp7.000. Sementara itu, dia mengakui membeli BBM tidak dari SPBU. Para nelayan mendapatkan BBM dari agen gelar dan BBM tersebut pun telah dioplos yang tak kalah merusak mesin kapal. Mengapa tak membeli di SPBU? Menurut Anhar, hal ini dikarenakan pihak SPBU tidak melayani pembelian solar menggunakan jerigen. Akhirnya mereka membeli dari agen. Mereka bisa membeli karena memakai mobil box. Tangkinya sudah dimodifikasi supaya muat banyak. Solar ini kemudian mereka jual lagi kepada kami. Sekarang harga kenaikannya itu mencapai Rp1.500 per liter. Selain solar yang mahal, para nelayan juga bertahan di darat karena cuaca di laut sedang tidak menentu. Sering terjadi cuaca yang buruk. Nah, seperti apa visual dari mahalnya harga solar bersubsidi ini? Kita saksikan videonya bersama-sama. Air kotor. Nggak ke laut, Barusan pulang Pak. baru pulang ya. Kalau harga minyak gimana Pak? Mahal ya? Mahal Pak. Kadang-kadang kalau ada yang ngantar sampai 7.000, Nah, sampai 8.000 kadang-kadang. 8.000 ya. Ya. Per liternya itu Pak ya? Liter Pak. Udah berapa lama itu? Udah dalam 3 bulan ini lah Pak. 3 bulan ya. Jadi Bapak memperoleh BBM dari mana? Ya dari kawan juga. Oh gitu. Harapan Bapak kepada pemerintah apa? Ya gitu lah Pak. Saya harapannya supaya jangan minyak ini apalah supaya bisa melaut ya kan. Karena penghasilan sekarang susah sekali Pak. Nggak mencukupi lah. Kadang-kadang terutang. Nggak kayak seperti dulu. Dulu kan lumayan udangnya. Kita tangkap udang ini Pak. Ya, ini usahakan apa untuk gaji anggota laut aja pun tak dapat. Kita udahlah nggak kira manis aja itu nggak ada apa-apanya. Siapa nama Bapak? Panggilan Pak Kating, tapi nama asli di KTP Anhar. Anhar ya. Ya, Makasih Pak Anhar. ya Pak. Ya, selamat sore Bang. Selamat sore Kak Eti dan Bang Truli. Oke. Iya. Nggak kelihatan wajahnya ya? Lagi di jalan Bang, lagi mau ngikut penggerebekan judi Bang. Oh, Wah, begitu. luar biasa Iya, ya, reporter luar kita biasa ini ya. ya. Oke, baik.
Ini sudah berlangsung berapa lama ini kelangkaan BBM ini? Mahal ya? Mahal. Dari pengakuan para nelayan Bang, ini udah lama Bang kenaikan harga ini. Tapi orang itu berhenti melaut udah 2 pekan ini Bang. Oke, berhenti sudah. Oke. Jadi upaya apa yang sudah dilakukan? Barangkali ada pihak-pihak terkait yang memberikan jalan keluar gitu? Kalau untuk jalan keluar Bang, saat ini belum ada Bang. Namun tadi dari Ketua NSI Nelayan Seluruh Indonesia, Bang Abdul Rahman mengatakan mereka berharap dari pemerintah agar meninjau kembali kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah untuk penaikan BBM Bang, karena nelayan di seluruh Sumatera Utara ini nasibnya sudah sangat menyedihkan Bang, dengan harga kos yang sangat tinggi untuk melaut, namun hasil yang mereka dapatkan sangat minim Bang. Jadi ini sebetulnya kan harga BBM belum naik ya. Iya. Harga BBM bersubsidi belum naik, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Tetapi nelayan di Belawan ini sudah kena dampak ya. Kena dampak karena mereka membelinya tidak melalui SPBU Truli. Mereka membelinya kan melalui agen-agen. Iya. Karena mereka tidak bisa membeli langsung ke SPBU. Menggunakan jerigen. Karena mereka kan nggak mungkin kan sampahnya itu dibawa ke SPBU kan. Itu kan nggak mungkin. Jadi memang ini polemik ya. Di satu sisi SPBU yang menyediakan dengan harga yang bersubsidi, di sisi lain ada agen-agen yang memfasilitasi untuk nelayan memperoleh BBM bersubsidi namun harganya sudah tinggi. Jadi isu kenaikan harga BBM ini ternyata sudah dimainkan duluan nih, ya kan? Iya. BBM sebelum naik tapi sudah bermain di harga di pasar dan akibatnya nelayan lah kena dampak. Iya. Nah, ini memang serius ya, sama sekali tidak boleh beli BBM ini pakai jerigen khusus untuk nelayan-nelayan ini, atau sebenarnya mungkin bisa gitu, tetapi ya tentu harus ada surat misalnya. Itu gimana ya prosedurnya? Iya Bang, kalau untuk beli menggunakan jerigen ke SPBU sebenarnya bisa Bang, tapi itu harus menggunakan surat Bang. Sedangkan orang itu untuk mengurus surat ini menurut orang itu udah ribet Bang. Ribet ya. Oke. Jadi memang ya itu tadi dilema tadi ya. Iya, betul. Mereka tidak mau mengurusnya, akhirnya ya beli dengan harga yang lebih mahal. Oke. Aprianto, jadi bagaimana? Karena ini udah 2 pekan tidak melaut. Bagaimana dengan ketersediaan hasil laut lah, ikan terutama ya? Kira-kira apakah TPI yang ada di sekitar Belawan itu juga kekosongan stok atau bagaimana? Apakah ada pendalaman ke arah situ? Liputannya tadi Aprianto. Kalau untuk stok ikan dari laut Kak, karena beberapa dari nelayan masih ada yang berangkat Kak untuk melaut, namun ya stoknya tidak terlalu banyak Kak seperti biasa. Sekarang ya cukup minim Kak. Kalau untuk harga ikan sendiri bagaimana? Apakah ada peningkatan? Kalau untuk harga ikan saat ini belum ada Kak. Tadi udah sempat juga ke pajak di daerah Belawan, belum ada Kak. Masih normal Kak. Oh gitu ya. Untuk kenaikan harga sendiri ya 1.500 itu kira-kira berapa persen lah peningkatan kos untuk nelayan ini setiap melaut? Orang itu tidak bisa menghitung jumlahnya tadi Kak, tapi ya mereka menganggap itu udah cukup besar Kak. Karena biaya orang itu melaut saat ini cukup tinggi, sedangkan 2 pekan ini juga terganggu akibat cuaca buruk Kak, gelombang tinggi dan angin laut Kak yang sangat kuat. Jadi ada beberapa faktor ya. Iya Kak. Kemudian untuk sekali beroperasi mereka sekali melaut lah. Kira-kira ada informasi tadi Aprianto berapa kebutuhan BBM yang diperlukan? Itu tadi para nelayan tidak menyebutkannya Kak, karena memang bisa ditafsirkan orang itu Kak. Begitu ya. Oke lah. Terima kasih Aprianto untuk laporannya. Makasih Kak, selamat sore Kak. Iya, Eti dan sore. Bang Troli. Selamat bertugas kembali. Semoga bapak-bapak nelayan ini segera mendapatkan solusi ya Truli ya, sehingga bisa beraktivitas kembali untuk mencari ikan di laut. Di laut ya. Kalau nggak bisa ke laut ya memang ya di daerah pesisir cukup banyak sumber-sumber ya. Iya. Ya baik, kita lanjut ke berita terakhir atau berita ketiga ya. Ini masih dari penggerebekan judi. Silakan Kak langsung.
Baik Tribuners, gubuk-gubuk tempat isap sabu dirobohkan, tapi lagi-lagi tidak ada pelaku. Ini kembali diuji polisi, kembali dipertanyakan kinerjanya. Iya, sejumlah bangunan berbentuk gubuk yang disinyalir menjadi lapak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kawasan Desa Namurube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang dirobohkan polisi. Amatan Tribun Medan, polisi bersama aparat TNI dan petugas Satpol PP merobohkan gubuk-gubuk tersebut menggunakan alat pemotong kayu. Kabak Ops Polrestabes Medan AKBP Arman Muiz menyebut pihaknya melakukan penggerebekan setelah mendapatkan informasi masyarakat. Sayangnya, seperti sebelum-sebelumnya, saat para petugas gabungan tiba, tempat ini sepi. Tak ada aktivitas sama sekali, tak ada tamu maupun pengelola tempat. Hingga menjelang sore, petugas masih berada di sana untuk merobohkan gubuk-gubuk yang lain. Dan sebelumnya, polisi juga melakukan penggerebekan lokasi serupa di kawasan Binjai Selatan. Lokasi ini sempat viral di media sosial, namun tidak seorang pun berada di sana saat petugas datang. Diduga operasi ini telah bocor. Ya, bagaimana proses penggerebekan gubuk-gubuk tadi ya? Kita saksikan videonya berikut ini. Ya, Tribuners, hari ini saya sedang berada di kawasan Ski Garden, di mana petugas kembali melakukan penertiban di tempat ini, di mana kemarin hari Rabu juga sempat ditertibkan oleh petugas. Saat ini petugas gabungan dari Satpol PP dan Polrestabes Medan kembali lagi datang untuk menghancurkan sejumlah gubuk-gubuk yang masih berdiri di lokasi. Ya, terlihat petugas masih berupaya merobohkan satu gubuk. Iya, kuat pondasinya. Kayak gini setengah rubuh, jadi orang kan mau bangun, dia mau di dalam, dia takut ketimpa kan. Bagusnya dibakar, Bang. Bakar berpotensi drilling karena hutan. Sediakan pemadam ya. Ya, itu tadi video, tapi ini yang di Ski Garden tadi ya. Iya, jadi sebenarnya ada dua lokasi ya kalau kita baca di sini ya. Ada dua di Binjai dan di Namurambe Julu. Itu tadi ya informasinya di Deli Serdang, tapi videonya tadi di Ski Garden. Dan Tribuners, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan dengan Alfiansa. Ya, halo Bang Truli dan juga KSD. Lokasinya ya. Ini garden juga ini lokasinya. Cuman kan ada yang hijau-hijau tuh, tengok di belakang itu. Cuman ini gardennya kayaknya ini rumputnya dari rumputnya sintetis lapangan bola Teladan Medan. Ya pasti ini nggak di hari Ski Garden atau di Ski Garden. Namurambe Julu tadi ya. Ini garden juga tuh kan, ada lapangan warna hijau. Oke, baik. Gimana Alfiansa, ini lagi-lagi jadi persoalan ini, jadi pertanyaan ya, bukan persoalan, jadi pertanyaan. Kenapa setiap penggerebekan nggak ada orangnya, nggak ditemukan orangnya, nggak ditemukan alat buktinya, dan duitnya juga nggak ketemu gitu. Gimana Alfiansa? Perkembangan di lapangan.
Truli dan juga KSI ya. Tadi satuan dari Polrestabes Medan dari Satuan Reskrim dan Narkoba dan juga Intel kembali melakukan penindakan di buku yang disinyalir sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba ataupun perjudian. Di sana tadi tiba petugas di lokasi, keadaannya sudah sepi dan tidak ada aktivitas apapun di lokasi tersebut. Ini merupakan penggerebekan ketiga kalinya, di mana kemarin hari Sabtu sempat digerebek juga, hari Rabu kemarin sempat dilakukan penggerebekan juga dan juga ada dibakar kemarin 2 gubuk, dan hari ini dilakukan kembali polisi ke sana untuk merobohkan sejumlah gubuk-gubuk yang masih berdiri di sana. Memang sejauh ini menurut Kabak Polrestabes Medan AKBP Arman Muiz mengatakan memang semenjak dilakukan penggerebekan di lokasi itu memang keadaannya itu sudah sepi ataupun tidak ada penghuni, tidak ada seorang pengunjung ataupun pengelola yang beraktivitas di lokasi tersebut. Sementara itu petugas mengatakan masih mencari tahu. Tadi sempat kita tanyai juga terkait dugaan bahwasanya lahan tersebut merupakan eks dari HGU PCPN 2. Namun itu hanya informasi saja, belum kita pastikan apakah itu memang benar eks HGU dari PCPN 2. Tadi sempat kita singgung juga dengan polisi terkait kepemilikan lahan tersebut. Dia mengatakan bahwasanya sampai saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku-pelaku yang menduduki lokasi tersebut. Di lokasi ini juga menurut petugas tadi bahwasanya saat beroperasi mereka ini mencuri arus listrik dari PLN, sehingga tadi juga ada petugas dari PLN mencabut listrik ataupun memutuskan aliran listrik ke daerah tersebut. Polisi juga menyarankan agar pihak PLN itu membuat laporan kepada polisi karena adanya aksi pencurian listrik. Gitu Bang, kita Iya, jadi sebelum tanya jawab sepertinya udah sangat lengkap ini laporan dari Alfiansa. Alfiansa ini sepertinya lokasinya kan tadi disebutkan ex-HGU ya, jadi di ladang-ladang ya. Iya. Di perladangan. Kira-kira jauh nggak dari pemukiman warga? Ya, kalau dari pemukiman warga memang lokasi ini memang agak pinggiran ya Kak. Keterangan polisi itu juga yang menjadi skala, makanya polisi agak kesusahan untuk melakukan penggerebekan di lokasi itu karena memang lokasinya itu agak terpelosok begitu Kak, agak di pinggiran kota Gide. Begitu Kak. Gak ada masyarakat yang bisa diminta keterangan kira-kira terkait aktivitas yang ada di lahan tersebut, di lokasi tersebut. Karena sepertinya ya, kalau dari ini yang di Sky Garden ya, yang kita lihat ya di video. Kalau dari pengamatan secara ini ya, sekilas ya itu cukup terawat ya. Iya. Cukup terawat lokasinya itu, di mana bersih itu halamannya, tidak ada rumput, tidak ada apa. Artinya kan memang kemungkinan besar ada aktivitas di lokasi tersebut. Memang sempat kita tanya ya Kak kepada sejumlah warga di sana, namun mereka anehnya tidak ada yang tidak ada yang mengetahui aktivitas di gubuk itu. Dan mereka itu pun juga takut ya Kak membeberkan aktivitas di gubuk itu karena menurut informasi yang beredar pengelolanya ini merupakan oknum OKP Kak. Gitu Kak. Iya ya, selalu itu memang ya yang kita dapatkan informasi ya. Jadi bagaimana ini selanjutnya ke pihak kepolisian ini? Apakah akan tindak lanjutnya apa gitu? Apakah ya sudah tidak ada barang bukti, tidak ada pelaku, kasus ini ditutup atau ada penelusuran lebih jauh lagi terkait hal itu? Ya, menurut Kabak Op tadi Kak, Kabak Polrestabes Medan AKBP Arman Muiz mengatakan setelah dari sini mereka akan melakukan
penyelidikan bersama Satreskrim Polrestabes Medan dan juga Intel Polrestabes Medan untuk mencari tahu siapa pengelola dari lapak yang disinyalir menjadi lapak narkoba terbesar di Sumut ini, Kak. Ya, polisian masih mendalami, artinya masih mencari ada pelaku yang dicari oleh pihak kepolisian, Kak. Ya, mestinya polisi sudah tahu lah ini ya, nggak mungkin tidak tahu ya, karena ini mengingat seperti tadi dikatakan bahwa ini lapak narkotika terbesar. Kalau kita lihat dari videonya, cukup luas, bisa menampung mungkin ratusan orang ya, dan ini narkotika ya, dan ini apakah hanya aktivitas yang berkaitan dengan narkotika saja? Apakah ada aktivitas-aktivitas lain? Kira-kira Alfiansah? Untuk aktivitas lain selain narkoba itu ada perjudian, Kak, judi, dan juga ada, kita duga itu ada prostitusi juga, Kak, di lokasi tersebut. Karena waktu kemarin sempat kita lihat di lokasi kejadian, lokasi kubu-kubu ini ditemukan, selain ditemukan alat ikat sabu juga ada ditemukan alat kontrasepsi, Kak. Iya ya. Ya, jadi memang sepaket itu biasanya ya, Trul ya, antara perjudian. Trul, ada lagi mau ditanya? Cukup. Oke, Alfiansah, semoga memang ada hasil lah ya kinerja dari pihak kepolisian. Kita berharap polisi lebih maksimal lagi ya untuk memberantas segala macam kejahatan. Terima kasih laporannya Alfiansah, tetap semangat. Masih ditunggu laporan-laporan selanjutnya. Iya, Truli memang agak susah ya, susah berharap kerja maksimal dari polisi. Tapi kita tetap optimis, tetap berharapan supaya segala macam bentuk pelanggaran kejahatan bisa diberantas ya pihak polisian, karena itu akan berdampak juga terhadap kita tentunya. Itu tadi laporan kita yang terakhir, Truli. Ada lagi yang mau disampaikan sebagai penutup? Terima kasih Tribuners untuk laporan-laporan kita. Terima kasih tetap setia untuk menyaksikan kita. Tentu kita akan hadir kembali pekan depan, dan bukan hanya pekan depan, setiap hari akan ada Selamat Sore Medan yang akan menyampaikan informasi-informasi paling aktual, paling update, dan tentu paling ditunggu-tunggu oleh Tribuners dan kita semua. Dan Truli silakan ya, penutupnya. Itu dulu. Terima kasih buat Tribuners. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Selamat sore dan bye-bye.